Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidah Hanum Ar-Rahimah dari jurusan Fisika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada tutorial kali ini, saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman mengenai pemrograman PHP pada XAMPP. Sebelumnya, kita pelajari dulu struktur bahasa pemrograman PHP. Sintaks awal untuk membuat program PHP diawali dengan seperti ini: tanda kurang dari, tanda tanya, PHP, dan diakhiri dengan sintaks tanda tanya dan tanda lebih dari. Untuk menampilkan tulisan dalam browser, maka kita menggunakan sintaks echo seperti ini. Kemudian, untuk memberikan keterangan atau komentar pada PHP, kita menggunakan sintaks seperti ini, yang berwarna hijau. Komentar ini berfungsi untuk memberikan keterangan pada sintaks program kita, apabila kita sudah mengetikkan kode dengan alur logika yang banyak. Nah, untuk menjalankan programnya, terlebih dahulu, kita harus menyalakan Apache dan MySQL-nya. Harus di start dulu sampai muncul stop seperti ini. Dan ini muncul angka-angkanya seperti ini. Pertama, kita harus membuat programnya pada Notepad seperti yang saya buat ini. Kemudian, kita akan simpan program yang sudah kita buat pada folder XAMPP yang telah kita install kemarin. Kemudian pilih folder htdocs. Kemudian buat folder belajar PHP supaya enak nanti kita membuka filenya. Di sini kemarin saya sudah mencoba beberapa dari program PHP. Nah, yang programnya sudah saya buat tadi, saya simpan dengan format nama hello.php. Kemudian selanjutnya, kita akan buka pada browser dengan format localhost, kemudian belajar PHP, dan nama file pada folder yang sudah kita simpan tadi. Tadi foldernya kan belajar PHP, kemudian namanya hello.php. Sekarang kita coba hello.php. Nah, ini akan muncul seperti perintah yang ada pada program. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur kendali dan perulangan. Struktur kendali adalah elemen penting dalam semua bahasa pemrograman, karena pada struktur kendali inilah kita dapat mengontrol jalannya eksekusi program, atau dapat dijelaskan dengan pernyataan bersyarat untuk mengendalikan urutan pernyataan agar kita mendapatkan nilai. Struktur kendali yang pertama yaitu struktur kendali if. Struktur ini sangat jarang digunakan oleh para programmer, karena if hanya berisi satu statement kondisional saja. Secara umum, struktur kendali if mempunyai bentuk seperti ini. Kemarin juga saya sudah buat programnya. Nah, pada program ini terdapat pemeriksaan kondisi apakah isi variabel nilai lebih dari sama dengan 60. Ini. Jika kondisi ini bernilai benar atau variabel nilai lebih dari sama dengan 60, maka perintah echo ini akan dijalankan. Sebaliknya, jika kondisinya adalah salah, maka perintah tersebut tidak akan dijalankan. Selanjutnya kita akan cek pada browser dengan format seperti tadi, dengan nama file if.php. Bisa dilihat di sini namanya sama seperti ini. Maka akan muncul hasilnya seperti ini.
Jadi ini berarti nilai pada pernyataan ini adalah benar. Kemudian selanjutnya yaitu struktur kendali if-else. Struktur kendali ini paling sering dipakai oleh para programmer. Struktur kendali ini memiliki kondisi dan dua statement saja. Di sini saya menggunakan konsep struktur kendali ini untuk validasi user dan password pada login, pada form login. Jadi programnya seperti ini. Ini pada baris kedua dan ketiga merupakan variabel. Kemudian pernyataan 1 ini akan dijalankan apabila kondisi benar. Dan pernyataan kedua yang ini, else, echo, Anda gagal login, akan dijalankan apabila kondisinya salah. Selanjutnya akan kita cek pada browser dengan format nama if-else. Nah, ini akan muncul seperti ini. Anda berhasil login dengan menggunakan user Rafida. Berarti pernyataan 1 kondisinya benar. Selanjutnya, struktur kendali if-else-if. Struktur ini digunakan apabila nantinya untuk hasilnya mempunyai conditional statement yang banyak. Programnya if-else-if seperti ini. Pada baris kedua ini merupakan variabel jurusan. Kemudian pada pernyataan 1 akan dijalankan ketika kondisinya bernilai benar. Begitu juga pada pernyataan 2, pernyataan 3, dan pernyataan 4. Pada pernyataan 5 akan dijalankan apabila kondisi pernyataan 1, 2, 3, dan 4 salah. Selanjutnya kita akan cek pada browser dengan format nama if-else-if. Akan muncul seperti ini. Sistem informasi. Berarti sesuai dengan variabelnya, yaitu pernyataan yang benar adalah pernyataan yang ketiga. Selanjutnya yaitu struktur kendali switch case. Merupakan salah satu alternatif untuk melakukan pemilihan statement. Bentuk programnya seperti ini. Perintah switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta yang berada pada cache. Ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 cache. Nah, pembandingan akan dimulai dari konstanta 1. Konstanta 1 ini sampai dengan konstanta yang terakhir, yaitu ini. Jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu, maka pernyataan pada konstanta tersebut akan dijalankan sampai ditemukan pernyataan break. Jika hasil dari kondisi tidak ada yang sama dengan konstanta-konstanta yang diberikan, maka pernyataan pada default yang akan dijalankan. Selanjutnya kita akan cek pada browser, yaitu dengan format nama switch case. Dia akan muncul seperti ini. Saya lahir pada bulan sekarang, yaitu bulan September. Sesuai dengan perintah yang ada pada program, yaitu saya lahir pada bulan sekarang, bulan ini. Nah, fungsi bulan pada baris kedua .m ini merupakan mengambil bulan sesuai dengan waktu ketika fungsi ini dijalankan. Maka hasil dari browsernya akan muncul September sesuai dengan program ini dijalankan. Kemudian selanjutnya yaitu pengulangan. Sistem pengulangan atau looping yaitu suatu proses perputaran nilai
di mana nilai tersebut telah disetting dengan aturan-aturan tertentu. Pengulangan biasanya dipakai programmer untuk membuat pagging, looping untuk query array, dan sebagainya. Pengulangan tidak hanya dimiliki oleh PHP saja, tetapi dimiliki oleh semua bahasa pemrograman. Secara konsep adalah sama, yang membedakan hanya sintaksnya saja. Yang pertama yaitu pengulangan for. Seperti pada program ini, biasanya digunakan untuk melakukan looping yang banyaknya data sudah diketahui. Bentuk dasar pengulangan for adalah seperti berikut. Seperti ini. Variabel i dalam pengulangan for berfungsi sebagai counter yang menghitung berapa kali i akan mengulang. Di sini variabel i-nya dimulai dari 1. Hitungan akan dimulai dari 1 karena menggunakan nilai variabel i sama dengan 1. Lalu pengulangan diulangi selama nilai variabel i lebih kecil atau sama dengan 5. Artinya pengulangan ini akan mengulang sebanyak 5 kali. Maksud dari variabel i++ ini adalah nilai i akan ditambah 1 setiap kali melakukan perulangannya. Selanjutnya kita akan cek pada browser dengan format for.php. Nah, ini akan muncul perintah yang ada pada program sebanyak 5 kali. Kemudian selanjutnya yaitu pengulangan while. Pengulangan ini adalah pengulangan yang mendefinisikan kondisi awal perintah. Jadi apabila kondisi awal tidak terpenuhi, maka proses pengulangan tidak akan pernah dilakukan. Programnya seperti ini, program while. Pada baris kedua, kita mendefinisikan nilai awal yaitu dengan nilai 5. Baris ketiga merupakan pemeriksaan perulangan terjadi pada bagian ini. Apabila nilai kurang dari angka 1, kurang dari sama dengan angka 1 ini, maka proses pengulangan akan dihentikan. Pada baris keempat, kita akan mencetak huruf pada browser sesuai ukuran yang didefinisikan pada ini font size. Kemudian pada baris kelima, baris perintah decrement. Di sini dinilai awal yang kita definisikan di awal yaitu angka 5 ini akan dikurangi 1 setiap prosesnya dan akan berhenti pada angka 1. Jadi kalau ditulis dalam garis bilangan yang didapat adalah 5, 4, 3, 2, 1 sesuai ukurannya semakin mengecil. Urutan angka tersebut akan mengisi pada font ini. Selanjutnya kita akan cek pada browser dengan format nama while.php. Nah, akan muncul seperti ini. Ini muncul sebanyak 5 kali dan tulisannya semakin mengecil. Selanjutnya yaitu pengulangan do while. Pengulangan ini hampir sama dengan pengulangan while. Perbedaannya hanya terletak pada penempatan kondisi saja. Jika pada while kondisi di awal perintah, maka jika do while kondisi berada di akhir perintah. Seperti ini. Sehingga pada perulangan ini akan tetap melakukan looping minimal sebanyak 1 kali, meskipun kondisinya tidak terpenuhi. Nah, pada pemrograman ini pada baris kedua, kita membuat variabel n dengan nilai 10. Kemudian pada baris ketiga variabel hasil dengan nilai 0 dan pada baris keempat variabel i dengan nilai 1. Pada baris keenam kita tuliskan perintah do. Lalu kita buat tanda kurung kurawal pembuka ini dan kurung kurawal penutup pada baris ke-16 ini. Kemudian antara kurung kurawal pembuka dan penutup, kita tuliskan statement yang akan dijelaskan saat perulangan dilakukan, yaitu menampilkan isi dari variabel i dan struktur kendali if else. Ini.
pada antara kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup ini. Kemudian pada baris ke-15 ini kita menuliskan variabel i++ yang artinya menambah nilai 1 di variabel i setiap perulangan selesai dilakukan. Kemudian pada baris ke-17 ini while kita melakukan pengecekan kondisi. Artinya perulangan dilakukan jika value variabel i kurang dari sama dengan variabel n. Sehingga perulangan dilakukan sebanyak 10 kali. Selanjutnya kita akan cek pada browser dengan format nama do while. Akan muncul seperti ini. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau penjelasan yang kurang detail, karena saya sendiri juga masih belajar mengenai pemrograman PHP pada XAMPP. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.